Tahukah sahabat bahwa banyak negara yang bubar hanya karena masalah ekonomi? Tidak hanya negara, kekaisaran dan juga organisasi juga bisa hancur kalau dihadapkan dengan masalah ekonomi. Bahkan sekaliber kekaisaran Romawi pun bisa bubar. Romawi seperti yang telah kita ketahui telah berdiri 500 tahun lebih lamanya. Bubar juga hanya karena persoalan ekonomi. Jadi jangan pernah menganggap sepele persoalan ekonomi. Semoga para pejabat kita belajar dari negara-negara yang gagal karena masalah ekonomi. Mudah-mudahan ya. Saya sih sangat yakin. Kekaisaran Romawi adalah peradaban yang paling lama menguasai dunia. Dalam sejarah kekaisaran Romawi tercatat 8 kali ditantang oleh sekelompok bangsa, termasuk bangsa Viking dan juga kaum barbar. Banyak yang belum mengetahui bahwa dulunya arti barbar itu bukan julukan orang sadis atau orang yang gak punya akhlak. Kaum barbar adalah orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Julukan barbar itu sendiri adalah berasal dari Yunani. Seiring dengan berjalannya waktu, kata barbar merujuk pada tingkah laku yang kasar, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Kekaisaran Romawi runtuh setelah ditantang oleh kaum barbar di bawah kepemimpinan pasukan Genseric. Genseric dengan mudah meluluhlantahkan Romawi karena dibantu oleh masalah internal dari kekaisaran itu sendiri. Kekaisaran Romawi mempunyai masalah kehabisan uang, sehingga logistik dan upah tentaranya menjadi terkendala. Dan rahasia kenapa Romawi kehabisan uang adalah karena terjadinya praktek korupsi di internal kekaisaran Romawi. Jadi sejak dulu kala juga sudah terjadi praktek korupsi yang menjadi penyebab Romawi dihapus dari muka bumi. Korupsi adalah biang masalah sejak dulu. Itulah kenapa di video-video saya sebelumnya saya menyarankan hukuman mati bagi koruptor. Banyak negara yang bubar karena banyaknya uang dikorupsi sehingga mengganggu perekonomian negara. Negara bisa bangkrut karena praktik korupsi. Kas negara bisa habis karena dikorupsi. Jadi kita harus belajar dari kesalahan kekaisaran Romawi jika tidak ingin bubar. Selain Romawi, Uni Soviet juga bubar karena masalah ekonomi. Sahabat masih ingat kan Uni Soviet? Uni Soviet sudah bubar di tahun 1991, terbagi menjadi negara bagian seperti Rusia, Georgia, Armenia, dan sebagainya. Uni Soviet adalah pemenang Perang Dunia Kedua sehingga terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Terlepas bahwa teori konspirasi yang mengatakan bahwa keruntuhan Uni Soviet adalah sengaja dirancang oleh negara lain yang ingin menghancurkan Uni Soviet. Caranya diciptakan dulu masalah internal di negara target yaitu Uni Soviet. Dipanasin-panasin dulu satu negara dengan negara lainnya. Mirip strategi divide et impera-nya Belanda ketika menjajah Indonesia dulu. Masih ingat kan arti divide et impera? Dipecah-pecah baru dikuasai. Kita juga harus belajar dari negara Uni Soviet. Jadi kita jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu rasis yang terjadi di Indonesia. Ketika kita diadu domba, kita harus menyadari bahwa ada negara lain yang sedang senang menunggu perpecahan di negara kita. Kenapa negara kita sangat rawan perpecahan? Karena negara kita sangat majemuk, mirip seperti Uni Soviet yang berbeda suku, ras, dan agama, sehingga sangat mudah dipecah-pecah. Tapi saya yakin dengan Indonesia dan para pejabat yang mengelola negara saat ini. Jika ekonomi stabil, harga-harga stabil, kemiskinan berkurang, maka 1000 tahun lagi juga Indonesia akan tetap utuh dan berdaulat. Saya yakin dengan pejabat yang kita sekarang ini, karena mereka semuanya pintar-pintar. Semoga saya tidak salah ya. Salam profit luar biasa.